Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video kali ini. Video kali ini merupakan preview dua, dua pertemuan perkuliahan sekaligus terkait dengan mixing. Jadi kemarin kita sudah ada video preview terkait dengan grinding, pengolahan konsentrat dengan topik grinding. Sekarang kita akan beralih ke mixing. Sementara kalau di SAP, di Satuan Acara Perkuliahan, mixing itu dibagi menjadi dua, ada micro mixing dan ada juga macro mixing. Nah, kita akan membahas preview secara general sehingga video ini nanti bisa digunakan untuk sebagai dasar pemahaman kalian untuk membuat presentasi kelompok untuk dipresentasikan di kelas terkait dengan mikro dan ataupun makro mixing. Ya, apa yang kemudian akan kita capai dari materi kuliah di video kali ini, yaitu pertama memang kita bisa memahami apa itu mixing, apa itu definisinya, kenapa kok ada makro mixing, ada micro mixing, kemudian memahami prinsip dari mixing, apa saja yang ada di dalam mixing prinsipnya seperti apa, metodenya seperti apa, dan yang terakhir mengetahui tipe mixing yang umum atau banyak digunakan dalam industri feed mill. Nah, seperti yang sudah ada di video sebelumnya membahas terkait dengan apa itu grinding, prinsipnya dan juga macamnya dari grinder. Hari ini, di video ini, kita akan membahas terkait dengan apa itu mixing dan apa saja prosedurnya, prinsipnya, dan juga seperti apa tipe dari mixer yang sering digunakan di feed mill. Nah, secara umum dari definisi mixing adalah mencampur beberapa bahan ingredient dengan formula tertentu, jadi ada kata kuncinya, mencampur berdasarkan formula, sehingga bahan-bahan tersebut tadi akan menjadi homogen. Nah, kalau kita belajar di pertemuan sebelumnya, kita ada grinding itu memperkecil ukuran. Nah, mixing itu adalah lanjutan dari proses grinding, di mana ukuran partikel yang sudah kecil atau yang sudah seragam tadi akan mempermudah proses mixing, sehingga barang itu atau bahan pakan tersebut bisa menjadi homogen. Nah, tentunya mixing ini tidak sebatas asal mixing karena perlu ada formula tertentu atau proporsi dari setiap jenis bahan pakan akan berbeda, sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternak, sehingga formulanya berbeda-beda, proporsinya berbeda-beda untuk proses mixing. Nah, secara umum mixing itu dibagi menjadi dua, ada micro mixing dan macro mixing. Ini yang juga dibagi menjadi dua pertemuan kuliah dan nanti kalian akan membuat presentasi berdasarkan tema yang sudah dibagikan. Nanti ada beberapa subtema dari setiap acara di perkuliahan, setiap tema di perkuliahan masih ada subtemanya lagi, nanti kalian akan melakukan presentasi. Harapannya video preview ini bisa menjadi acuan atau kemudian bisa memberikan gambaran kalian terkait materi kuliah. Ini adalah micro mixing, di mana micro mixing ini mencampur bahan micro ingredients. Jadi micro ingredients ini jumlahnya yang dibutuhkan sedikit dalam rasio atau dalam formulasi. Biasanya dia less than 1% of mixer capacity. Jadi memang jumlahnya sedikit digunakan di dalam bahan pakan. Umumnya micro mixing ini terdiri dari premix, pembuatan premix. Nah, itu bisanya menggunakan micro mixing. Sementara selanjutnya juga ada yang disebut micro mixing. Micro mixing ini adalah menggunakan bahan micro ingredients atau yang umumnya banyak digunakan. Nah, seperti jagung, dedak, polar itu adalah bahan-bahan micro mixing. Sementara micro mixing itu seperti vitamin, mineral, kemudian ada juga bahan aditif lainnya, biasanya itu dibuat dalam bentuk premix dan dibungkus dalam bentuk karier. Ada karier pembawanya untuk membawa vitamin atau mineral atau beberapa macam aditif yang jumlah sifatnya sedikit atau micro ingredient. Nah, sehingga kalau dalam micro mixing ini baik di makro ataupun di micro mixing, uniformity itu adalah satu hal yang sangat penting atau homogenitas dari proses pencampuran. Nah, mekanisme dari mixing, apa saja sih mekanisme dalam proses mixing? Pertama ada convention, kedua ada diffusion, terakhir ada shear. Convention adalah kelompok partikel dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Artinya adanya perpindahan partikel dari satu lokasi ke lokasi yang lain untuk menjadikan
bahan campuran tadi menjadi homogen. Kemudian ada difusi, artinya masuknya partikel ke space atau ruang atau ke permukaan baru yang kemudian terbentuk. Jadi dia saling melengkapi, saling mendifusi satu sama lain. Sementara shear adalah masuknya partikel-partikel kecil ke dalam campuran massa. Ini adalah 3 mekanisme dasar dari proses mixing. Nah, kemudian kinerja mixer itu tergantung dari beberapa macam. Yang pertama adalah jenis bahan yang dicampur. Seperti apa bahan yang dicampur? Apakah densitasnya berbeda? Apakah sama? Apakah ukuran partikel yang dihasilkan setelah grinding berbeda atau sudah sama? Kemudian yang kedua adalah tipe mixer yang digunakan. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian keragaman ukuran partikel, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika ukuran partikelnya mendekati hampir sama, maka homogennya akan semakin tinggi, juga proses mixingnya juga akan semakin efisien. Yang terakhir adalah densitas dari bahan yang dicampurkan. Nah, ini adalah tipe mixer. Tipe mixer ada beberapa macam tipe mixer. Secara umum di dalam dunia feed mill, di industri feed mill ada 2 macam tipe mixer. Yang pertama vertical mixer, atau mixer yang tipenya berdiri, jadi berbentuk seperti tong yang tegak lurus dengan lubang poin di bawah. Nah, ini tipe mixer vertikal ini sangat tergantung sekali dengan kekuatan gravitasi, karena pada prinsipnya dia hanya akan menggunakan konveyor untuk membawa bahan pakan ke atas, kemudian akan melepas bahan pakan tersebut sehingga bahan pakan itu akan jatuh ke bawah. Nah, itulah salah satu metode untuk pengadukan atau proses mixing di dalam tipe mixer vertikal. Jadi ini proses ini akan terus-menerus diulang, terus-menerus sampai bahan itu tercampur. Sehingga memang di vertical mixer kelemahannya adalah waktu mixing yang lebih lama, meskipun kekuatannya tidak diperlukan power yang begitu besar. Ini adalah contoh dari mixer vertikal. Jadi bahan pakan ini adalah di tempat masuk, ini adalah bahan pakan, kemudian nanti bahan pakannya kita bisa masukkan, bahan pakannya akan naik ke atas, ini ada konveyor, dari konveyor nanti akan melepas bahan pakan itu untuk jatuh ke bawah. Jadi sangat mengandalkan tekanan gravitasi untuk bahan pakan itu ke bawah. Nanti ini akan diulang terus-menerus sampai bahan pakan itu tercampur. Kemudian yang kedua adalah horizontal mixer, merupakan tabung dalam posisi horizontal yang dilengkapi dengan blade. Kita bisa blade atau kemudian kita bisa bahasakan juga dengan pengaduk. Ada yang bentuknya helix, ada yang tidak helix. Ada 2 macam bentuk. Helix itu dalam bahasa lainnya kita bisa sebutkan sebagai ribbon, ada juga yang bentuknya sebagai pedal. Nah, silakan nanti kalau kalian presentasi di kelas, kalian bisa menjelaskan apa itu ribbon, apa itu pedal. Nah, ini hanya sebagai pengantar dari kelas kita di pekan ini. Jadi nanti kalian bisa bahas apa itu macamnya dari pengaduk di horizontal mixer. Nah, saya sudah sebutkan clue-nya, ada ribbon dan juga ada pedal. Nah, ini modelnya adalah tidur. Kemudian akan ditautkan pada tadi, pengaduk akan ditautkan pada as atau center di mana arahnya berlawanan antara luar dan dalam dari pengaduk atau helix. Nah, sehingga memang untuk mempercepat proses pengosongan pada umumnya dilengkapi dengan tabung bin, sehingga proses intake maupun outgo dapat berjalan secara sinergis. Nah, ini nanti kalian juga bisa bahas lebih detail di presentasi kalian. Ya, ini adalah salah satu contoh alat mixer tidur atau mixer horizontal mixer. Kita bisa lihat di sini, pakan bisa di input atau dimasukkan ke sini, kemudian ini ada pengaduk tadi, yang berbentuk seperti helix, ini akan kemudian mengaduk bahan pakan secara homogen. Tipe mixer ini memiliki mixer time yang lebih cepat dibandingkan yang horizontal. Tapi memang membutuhkan power atau motor yang lebih besar dibandingkan tipe horizontal. Yang selanjutnya adalah penting bagi kita untuk mengetahui kapasitas produksi mixer. Karena ini akan sangat menunjang efisiensi dari produksi pakan jadi kita setelah selesai di mixing, formulasi dan sebagainya. Nah, kapasitas produksi mixer ini sangat dipengaruhi oleh satu, filling time, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bahan pakan. Kemudian mixing time, lama waktu yang dibutuhkan dalam pencampuran. Kemudian empty time adalah waktu untuk pengkosongan mixer tersebut dan juga dead time antara waktu kosong sampai pengisian kembali. Di dalam industri feed mill yang sudah menggunakan sistem otomatis biasanya komputerisasi seperti itu
empty time dan dead time ini tidak ada perbedaan. Jadi biasanya langsung ketika empty time akan ada langsung filling time dan kemudian habis bahan bakar diisi, kemudian ada mixer time, sehingga memang empty time dan dead time tidak ada perbedaan di dalam mixer yang sudah otomatis. Kemudian selanjutnya adalah kapasitas mixer dan indeks efisiensi mixer. Itu juga harus diperhatikan. Nanti silahkan kalian bahas di PPT atau di presentasi kalian seperti apa kapasitas produksi mixer yang baik untuk industri feed mill. Jadi tadi kita sudah membahas beberapa hal, kita akan dapat poin definisi apa itu mixer, bagaimana dengan makro, bagaimana dengan mikro. Mikro itu secara umum mixer atau mixing untuk bahan-bahan yang sifatnya mikro ingredient atau dibutuhkan sedikit, biasanya untuk pembuatan premix, sementara makro adalah yang bahan umumnya banyak digunakan, jagung, pola, dedak, dan sebagainya. Pasti punya karakteristik sendiri, pasti punya jenis macam mixer yang digunakan. Jadi memang selain ada tipe mixer tadi, horizontal dan vertikal, juga ada macamnya. Ada mixer untuk premix, ada mixer untuk macro ingredients. Nanti kalian bisa bahas lebih detail di PPT kalian, karena ini adalah materi sebagai preview, pengantar, supaya kalian memiliki pemahaman yang sama terkait dengan pengolahan konsentrat. Yang kedua, kalian sudah tahu prinsip dasarnya dari mixer tadi, sudah dijelaskan. Dan yang terakhir, kalian juga sudah tahu tipe-tipe dari mixer. Nah, demikian semoga video ini bermanfaat untuk menunjang perkuliahan kalian, memahamkan kalian terkait pemahaman dasar di proses mixing. Video ini nanti bisa menjadi dasar kalian di 2 pertemuan kita terkait dengan mikro dan makro mixing. Persiapkan PPT-nya, persiapkan yang bagus, sampai ketemu di perkuliahan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.